pada saat ini dengan hati yang merindukan Tuhan. Kami datang dengan hati yang haus, lapar akan Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa yang kami perlukan. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Kami perlu Engkau ya Tuhan, kami perlu Engkau. Tuhan, di dalam Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami sebentar. Perkataan-perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Firman-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami telinga, seorang murid yang mendengarkan perkataan guru kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk tim worship yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, selama 10 hari kita mengadakan doa di tempat ini yang kita sebut dengan doa 10 hari perjalanan mencari wajah Tuhan ya. Ini sebuah tema yang luar biasa ya. Karena kita di sini adalah orang-orang yang memang merindukan Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mencintai seseorang, satu hal yang pasti kita selalu ingin ketemu dia. Ya, kalau saudara sedang jatuh cinta dengan seseorang, pasti saudara pengen ketemu dia terus. Ya, pengen ngobrol, walaupun kadang ngobrolnya nggak jelas gitu ya. Nggak ada tema, nggak ada topik, ya pokoknya ngobrol aja. Kayaknya dengar suara dia aja tuh udah bikin hati adem gitu ya, tenang gitu ya. Dulu waktu saya pacaran sama istri, belum jadi istri ya, masih pacar. Belum ada telepon saudara, belum ada HP seperti sekarang. Jadi teleponnya itu pakai apa? Koin ya. Kalau dia bilang, "Bang, ini koinnya terakhir." Aduh, berarti udah mau putus nih ya. Nah begitulah hati kita harusnya kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, selalu rindu ya. Sepanjang 2 malam kemarin kita berdoa dari Jumat, Sabtu ya. Hati saya selalu seperti berkobar-kobar saudara. Seperti ingin mengatakan, Tuhan, saya merindukan Engkau. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, dia mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit. Maka selama 40 hari dia ada di bumi setelah itu. Dan selama 40 hari itu Yesus berkali-kali bertemu dengan muridnya dan berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Saudara tentu bisa membayangkan bagaimana perasaan murid-murid pada waktu itu ketika Yesus mengatakan, "Aku akan pergi. Aku akan pergi." Tentu murid-murid akan merasa sedih. Waduh, kita nggak ketemu guru kita lagi. Kita nggak ketemu lagi Tuhan kita lagi yang tiap hari kita bareng gitu ya. Makan, tidur bareng. Melihat hal-hal yang ajaib yang Yesus lakukan. Tapi Yesus bilang, "Aku akan pergi." Nah pertanyaannya mungkin pada murid-murid, bagaimana nih kami bisa bertahan tanpa kehadiran Yesus? Kalau dulu ada Yesus, maka tentunya setiap kali mereka punya problem, mereka bisa datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru gimana nih?" Atau ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang membenci Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, maka tentu murid-murid
akan datang kepada Yesus. Gimana nih menjawabnya? Tapi sekarang Yesus akan pergi. Apakah mereka mampu untuk menghadapi situasi itu? Apakah mereka dapat menghadapi nanti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang pinter-pinter itu? Sementara murid-murid itu orang-orang yang sederhana pada dasarnya. Bagaimana nanti kalau mereka juga akan dianiaya seperti Yesus yang sudah dianiaya bahkan dibunuh? Apakah mereka dapat bertahan dalam situasi itu, saudara? Dan juga ada perintah Tuhan Yesus yang mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Wah, ini kan tugas yang berat. Mungkin Petrus sendiri bilang, wah, pergi ke ujung bumi. Keluar Israel aja saya belum pernah. Ya. Jadi banyak pertanyaan tentunya dalam diri murid-murid tentang bagaimana sih nasib mereka, kelanjutan mereka setelah mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus. Namun ada kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid yang mengatakan bahwa Dia akan menyertai mereka selalu. Sekalipun murid-murid tidak lagi melihat Yesus karena Yesus sudah naik ke sorga. Tapi Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai mereka. Mari kita baca dulu di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 19. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara-saudara, ada satu janji Tuhan Yesus yang luar biasa yang mengatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Mungkin pada saat itu murid-murid berkata, bagaimana engkau tidak meninggalkan kami? Kau kan akan pergi. Bagaimana mungkin kau mengatakan kau tidak akan meninggalkan kami? Nah, disinilah Yesus mengatakan sebuah janji. Yaitu, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran adalah Roh Tuhan. Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Roh kebenaran adalah Roh Bapa. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, kamu tidak melihat aku, tetapi Rohku menyertaimu. Rohku akan selalu menyertaimu sampai selama-lamanya. Tahukah saudara, janji Yesus tentang penyertaannya itu digenapi 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Jadi 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, janji itu betul-betul ditepati oleh Tuhan yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa di mana murid-murid menerima yang namanya Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan Roh Kudus itu mengubah hidup mereka. Roh Kudus itu membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Dan saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu juga menyertai kita yang hidup pada abad ke-21 ini. 2000 tahun yang lalu terjadi peristiwa Pentakosta. Dan hari ini pun Roh Kudus menyertai murid-murid Yesus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara,
Ada satu kalimat Tuhan di sana yang mengatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus berperan meneguhkan kita sebagai seorang anak. Dan Elohim di sorga adalah Bapa bagi kita. Tuhan berkata, aku tidak akan menjadikan kamu seorang yatim piatu. Kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan menjadi seorang yatim piatu. Dalam Galatia 4 ayat 6, coba kita baca. Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan kepadanya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menjadi meterai, menjadi sebuah stempel bahwa dia adalah seorang anak bagi Tuhan, dan Tuhan adalah Bapa baginya. Jadi apapun keadaan saudara, ketahuilah bahwa engkau bukan yatim piatu. Nah, saya mau bicara sedikit banyak pagi ini tentang persoalan manusia. Salah satu persoalan manusia yang besar dalam hidupnya, termasuk orang Kristen, bahkan orang Kristen yang sudah lahir baru, adalah masalah hubungan. Hubungan antara seseorang dengan orang yang memiliki otoritas. Secara luar, tampak luar biasanya orangnya baik-baik saja kelihatannya. Mereka beraktivitas, mereka bekerja, mereka menikah, memiliki keluarga. Tetapi di dalam hati mereka ada sebuah pergumulan yang besar, saudara. Yaitu suatu rasa marah, rasa kecewa terhadap seseorang akibat luka yang mereka alami. Luka ini timbul karena mereka dikecewakan oleh seorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan dirinya, yaitu seorang ayah, seorang bapak, seorang yang dianggap memiliki otoritas dalam hidupnya. Tahukah saudara, orang yang memiliki masalah dalam hubungan dengan seorang pemimpin, dengan seorang ayah, dengan seorang yang memiliki otoritas, dia punya masalah yang serius di dalam jiwanya. Dan ini mempengaruhi kehidupannya sehari-hari tanpa dia sadari, kenapa ya kalau aku punya hubungan dengan orang yang namanya pemimpin, termasuk ayahnya, atau termasuk dengan pemimpin di kantornya, atau termasuk dengan gembala di gerejanya, atau seorang atasan, dia sering merasa ada sesuatu yang tidak membuat dia bisa terkoneksi, saudara. Ada satu perasaan gak nyaman. Nah, saudara, keadaan hati orang yang terluka disebabkan oleh hilangnya rasa percaya kepada ayah atau pemimpin ini disebut hati yatim piatu, saudara. Hati yatim piatu. Mereka memiliki pergumulan di mana mereka sulit untuk menundukkan diri kepada otoritas. Mereka adalah orang yang sensitif dan baper ketika dikoreksi oleh atasannya. Mereka selalu punya pikiran yang negatif tentang pemimpin. Tentang orang yang dianggap pemimpin atau orang yang dituakan. Mereka jatuh ke dalam kesombongan dan sinisme.
Dan mereka ada dalam rasa harga diri yang sangat rendah. Akibatnya mereka selalu memiliki dorongan untuk pembuktian diri. Nih, gue akan buktikan nih, gue hebat, gue mampu, gue bisa. Supaya orang mengakui dirinya. Jadi dia tidak bisa hidup dengan keadaan dirinya, tetapi dia selalu membutuhkan, ada keinginan, aku harus membuktikan diri bahwa aku ini hebat. Jangan sampai orang menganggap aku ini kurang. Jadi dengan kata lain tanpa disadari dia jatuh ke dalam yang namanya kesombongan, saudara. Luka yang disebabkan karena rasa kecewa terhadap ayah ini ataupun hal-hal yang disebabkan karena rusaknya hubungan kepercayaan dengan pemegang otoritas menyebabkan mereka juga sulit untuk mendekat kepada Tuhan. Mereka berdoa, tapi Tuhan itu dianggap sebagai pribadi yang terlampau jauh. Ya. Makanya mungkin di dalam kehidupan untuk berdoa itu menjadi sesuatu yang sulit ya. Kenapa? Karena bagi mereka bayangan tentang Tuhan itu seperti bayangan mereka tentang orang yang sudah menyakiti hati ini. Mereka menganggap Tuhan itu otoriter. Tuhan itu terlalu keras. Sebab apa? Mereka terluka dengan ayah mereka sendiri. Sehingga ketika dikatakan Tuhan mengasihimu, sulit untuk mereka mengerti. Gimana Tuhan mengasihi saya? Bagaimana cara Tuhan mengasihi saya? Saya ini kecewa dengan seseorang yang dulu saya hormati, saya hargai, tapi orang itu mengecewakan saya. Jadi mereka juga mengalami kesulitan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dampak dari keadaan hati yang semacam ini dapat merusak diri sendiri, saudara, dan juga masa depan mereka. Ada kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang seorang yang terluka hatinya kepada ayahnya sendiri dan juga sekaligus pemimpin. Orang ini bernama Absalom. Saudara pernah dengar namanya? Absalom. Siapa Absalom? Ada yang tahu? Absalom itu anak dari Raja Daud, saudara. Sebetulnya Absalom ini boleh dikatakan seorang yang baik, luar biasa. Ya tentu saja sebagai anak raja, dia termasuk salah satu pewaris kerajaan. Artinya dia mungkin salah satu yang akan menjadi putra mahkota di dalam kerajaan itu. Namun tahukah saudara, Absalom mempunyai kisah hidup yang sangat tragis. Bayangkan seorang anak raja. Suatu waktu dia membunuh adiknya sendiri. Bukan adik kandung tetapi lain ibu. Ya. Saudara tahu Daud itu punya beberapa istri dan dari istri-istri ini dia punya anak. Tapi suatu hari Absalom itu membunuh adiknya sendiri yang bernama Amnon. Kenapa dia membunuh adiknya Amnon ini? Karena Amnon ini memperkosa adik kandungnya Absalom. Namanya Tamar. Jadi saudara bayangkan, Absalom punya adik kandung namanya Tamar, wanita yang cantik, masih perawan. Lalu kemudian dengan sebuah tipu muslihat dari Amnon, yang juga adalah adik tapi adik tiri daripada Absalom, itu memperkosa Tamar ini. Setelah dia memperkosa, ya tentu saja Absalom marah. Tapi yang aneh, Daud bapaknya marah tapi diem aja. Lalu akibatnya Absalom menaruh dendam, saudara, di dalam hati.
Sehingga suatu waktu dia membunuh si Amnon ini. Dan setelah Absalom membunuh Amnon, Absalom melarikan diri, saudara. Dia pergi ke kerajaan lain, dan dia di sana bersembunyi selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya. Dia menjadi seorang pelarian, kira-kira begitu. Setelah 3 tahun, rupanya Daud merasa rindu sama si Absalom ini. Singkat cerita, Absalom akhirnya disuruh pulang kembali ke Yerusalem. Tapi setelah pulang, Daud tidak ngajak bicara apa-apa sama Absalom. Ibaratnya Absalom dicuekin selama 2 tahun. Jadi saudara bayangkan 5 tahun tidak bertemu dengan Daud dalam keadaan hati Absalom yang terluka, saudara. Dia membunuh adiknya sendiri, 5 tahun gak ketemu dengan bapaknya, dan tidak diajak bicara apa-apa. Beberapa kali dia berusaha mencoba melalui Yoab. Yoab ini panglima Raja Daud. Meminta, tolong dong ketemuin saya dengan papa saya. Tolong dong. Karena Absalom sendiri tidak berani menghadap papanya. Rupanya si Yoab ini bikin juga, saudara. Mungkin dalam hati, udah syukur lo disuruh dateng lo. Udah lo baik-baik aja di situ. Tapi Absalom ini pengen ketemu bapaknya gak bisa. Akhirnya apa, saudara? Dia bakar ladangnya Yoab. Kenapa? Namanya caper, cari perhatian. Ya. Bayangin, dia suruh orang bakar ladangnya Yoab. Sampai Yoab datang, ngapain kamu bakar ladang saya? Absalom bilang, saya 2 kali minta tolong supaya kamu ketemuin sama bapak saya, kamu gak lakukan. Nah, saudara, kalau ada anak yang bandel biasanya apa? Cari perhatian, ya. Jadi orang tua harus ngerti, kenapa nih anakku begini nih? Oh, lagi cari perhatian. Akhirnya Absalom, saudara, dipanggil oleh Daud. Dan di situ Daud memeluk dia. Memeluk dia. Sebetulnya Absalom ingin mendapatkan pengakuan dari Daud. Aku ini anakmu loh. Aku ini anakmu. Jangan engkau buang saya. Jangan engkau cuekin. Singkat cerita, saudara, apakah Absalom berubah? Singkat cerita, dia tentu saja sekarang punya akses ke istana. Dia boleh berjalan di istana, dia boleh keluar masuk Yerusalem dengan bebas. Kenapa? Dia merasa sudah mendapatkan izin dari bapaknya. Tapi ternyata Absalom punya rencana lain, saudara. Dia ingin merebut kerajaan bapaknya. Apa yang dilakukan oleh Absalom? Setiap kali ada orang Israel dari suku-suku lain mau menghadap raja, kan biasa ya menghadap raja. Mungkin mau minta nasihat, minta bantuan, minta solusi. Ini di kampung saya ada begini, ya pajaknya ketinggian, segala macam lah. Sama lah seperti orang datang dari daerah ke Jakarta, ya minta bantuan Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi, sawah saya direbut orang, ada pejabat di daerah begini dan begitu. Nah, orang-orang dari suku-suku lain mau datang menemui Daud, sama Absalom dicegat di pintu gerbang. Jadi sebelum menghadap Daud, Salomo udah nunggu dulu di pintu gerbang. Wah, ini ada orang nih dari suku Benyamin atau dari suku apa gitu ya. Mau kemana kamu? Mau menghadap raja. Kenapa kamu menghadap raja? Ini aku punya masalah di kampungku nih. Ya, sawah kami diambil orang. Saya udah lapor sama
kepala daerah, kepala kampung, tapi nggak digubris. Saya mau minta bantuan raja. Kata Absalom, sini, serahkan persoalan nama saya. Raja itu lagi sibuk. Dia nggak bisa ngurusin kayak gini-gini. Udah gue yang beresin. Jadi Absalom, setiap kali ada orang datang mau menghadap Raja Daud, orang itu dicegah dan Absalom kemudian seolah-olah menjadi pembela. Kenapa? Karena Absalom ingin orang-orang menaruh hati kepadanya. Selama 2 tahun Absalom melakukan itu, saudara. Sampai orang Israel akhirnya merasa bahwa yang cocok jadi raja itu adalah Absalom. Daud itu udah gak bisa jadi raja. Gak ada kerjanya itu raja gak bener dan sebagainya. Sampai suatu hari, saudara, Absalom membuat sebuah kesepakatan gelap. Dia kumpulin orang-orang yang dekat sama dia. Dia bilang, aku mau kasih persembahan di Hebron. Tapi nanti ya, kalau aku udah sampai di Hebron, saya tiup sangkakala, tolong bilang sama seluruh suku-suku di Israel bahwa sekarang Raja Absalom adalah Raja Israel. Dan pada hari itu betul, saudara, Absalom bersama dengan teman-temannya pergi ke Hebron, lalu ditiuplah sangkakala dan segera dideklarasikan bahwa dia adalah raja. Sementara Daud masih raja enggak? Masih jadi raja di Yerusalem. Tapi anaknya langsung mendeklarasikan, sekarang dialah jadi raja. Waktu Daud mendengar itu, kira-kira Daud marah atau gimana, saudara? Kalau saudara jadi raja, atau kalau saudara jadi ayah yang juga raja pada waktu itu, dengar anak saudara melakukan kayak gitu, kira-kira gimana? Apakah mengatakan, perangi Absalom, bunuh Absalom, gitu? Ternyata Daud bilang begini, oke, karena dia udah jadi raja, kita lebih baik buru-buru keluar dari istana. Jangan sampai nanti dia keburu datang ke istana, kita dibunuh semua. Saudara tahu Daud itu seorang apa? Panglima perang. Dia yang membunuh Goliat, dia perang kemana-mana jadi menang. Kok sekarang tiba-tiba ketika Absalom anaknya memberontak, Daud malah kabur. Dia bawa istri dan anak-anaknya yang lain. Saudara tahu kira-kira kenapa Daud melakukan itu? Sayang anak ya. Sayang anak. Betul, sayang anak. Pertanyaannya, kenapa Absalom memberontak kepada Daud? Dan kenapa Daud harus pergi kabur dari istananya? Ada satu alasan yang membuat Absalom melakukan itu dan Daud melakukan itu. Karena Daud pernah berzina. Daud pernah berzina dengan seorang perempuan yang bernama Batsheba. Bagi seorang Absalom, di mata dia, Daud itu, dia nggak punya lagi wibawa. Di mata Absalom, Daud, kau bapak yang mengecewakan saya. Karena engkau melakukan sesuatu dosa. Seharusnya menurut hukum Israel, orang yang berzina itu harus dirajam. Betul? Harus. Itu hukum Taurat mengatakan seperti itu. Tapi ternyata Daud melakukan sebuah trik
Sehingga dia bebas dari rajaman itu, saudara. Dan Daud tidak lagi punya wibawa di hadapan Absalom. Makanya Daud berpikir, ngapain saya konfrontasi dengan anak saya sendiri? Saya salah kok memang dengan masalah itu. Walaupun sudah beres di hadapan Tuhan ya. Di hadapan Tuhan Daud sudah diampuni. Tapi di hadapan anak-anaknya yang kecewa, khususnya Absalom, itu nggak beres, saudara. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita pagi hari ini. Bagaimana hati seorang yang terluka kepada otoritas, kepada ayahnya, kepada bapaknya, kepada pemimpin, itu menimbulkan sebuah masalah di dalam jiwanya, saudara. Dan Absalom, pada akhirnya saudara tahu, dia diperangi oleh Yoab, panglima Daud. Waktu diperangi, Daud sebenarnya bilang sama panglimanya Yoab, tolong jaga nyawa anakku, Absalom. Tapi rupanya Yoab nggak dengar apa kata Daud, sehingga si Absalom itu dibunuh, saudara. Nah, saudara-saudara, apa pelajaran yang bisa kita lihat dari sini? Hati Absalom yang terluka. Luka yang ada di hati Absalom itu tidak dibereskan. Luka itu dia simpan. Luka itu terus ada di dalam hatinya bertahun-tahun. Dia tidak mengampuni papanya, tapi dia juga tidak membereskan dengan papanya. 3 luka yang dialami oleh Absalom. 1 karena Daud berzina dengan Batsheba. Yang kedua, Daud membiarkan Amnon setelah Amnon memperkosa adiknya, saudara. Bahkan Daud menghukum Absalom dengan cara dia dibiarkan. Hati yang terluka menimbulkan kemarahan dan itu membuat dia punya dendam dan sakit hati yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang hadir pagi hari ini, tidak sedikit orang yang terluka dalam hidupnya. Dan luka yang paling dalam dan paling sulit disembuhkan adalah luka terhadap seorang ayah. Mungkin kalau kita disakiti teman, ya kita bisa lebih mudah mengampuni ya. Tetapi luka terhadap seorang ayah itu biasanya sulit dan lama untuk disembuhkan. Makanya tidak heran ada orang-orang yang masuk ke dalam sebuah komunitas, gereja misalnya. Orang-orang semacam ini datang dalam keadaan terluka, lalu dia tidak membereskan hatinya. Biasanya orang-orang ini akan punya masalah dengan pemimpin di gereja itu. Karena punya masalah, dia akan keluar. Dia akan pindah. Sampai suatu hari di tempat yang baru ini pun dia akan punya masalah lagi. Kenapa? Karena dia punya luka. Dia bukan luka sama pendetanya, dia luka kepada seseorang, yaitu ayahnya sendiri, yang tidak dia bereskan. Sehingga luka ini kemanapun dia pergi akan mempengaruhi hidupnya, saudara. Kenapa ada orang juga selalu punya masalah dengan atasan di kantor misalnya. Selalu konflik. Dan selalu merasa bahwa atasannya ini nggak beres. Atasannya ini selalu dikritik dan sebagainya dan sebagainya. Bukan mengatakan bahwa pendeta nggak ada kelemahan, atasan atau pimpinan di kantor itu nggak ada kekurangan. Tetapi hati orang yang terluka itu akan selalu cenderung bersikap konfrontir ya,
dengan pimpinan. Nah, orang-orang yang terluka ini memiliki persepsi terhadap kehidupan mereka ini seperti kehidupan seorang yatim piatu. Makanya John Elie dalam bukunya The Spirit Spirit Sonship, kok jadi lupa, Roh Keputraan ya. Dia mengatakan bahwa orang yang seperti ini disebut orang yang memiliki hati yatim piatu, the orphan's heart. Orang-orang ini selalu merasa tidak memiliki, saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak bisa, saya nggak mampu, ya. Nggak ada orang yang peduli sama saya, nggak ada orang yang mengasihi saya. Walaupun mungkin orang mengasihi dia, dia tetap merasa enggak, orang nggak mengasihi saya, orang nggak sayang sama saya. Selalu ada jiwa memberontak. Ada rasa tidak aman di dalam hatinya. Ada rasa tidak bisa percaya kepada orang lain. Selalu ada kecurigaan. Ini dibalik omongan dia ini pasti ada sesuatu nih. Dia selalu curiga terhadap yang namanya figur Bapa. Ya. Dan yang pasti dia tidak tahu bagaimana menjalin hubungan dengan seorang bapa. Merasa tidak nyaman untuk berbicara dengan seorang figur bapa. Ya. Kalau orang bilang sekarang bawaannya emosi aja. Ya. Ngobrol dengan orang tuh bawanya emosi aja gitu ya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah atau sedang mengalami situasi ini. Kalau di gereja merasa nggak betah ketika ada konfrontasi, ya, ketika ada sedikit konflik, nggak betah dia. Pergi aja aku gitu ya. Atau ketika ditantang untuk melakukan sesuatu, dia menghindar. Artinya dia selalu mempunyai persepsi yang negatif terhadap apapun atau sesuatu yang disampaikan kepada dirinya. Jadi daripada dia memelihara hubungan dan menghadapi masalah di dalam diri mereka, mereka malah menghindar dan pindah atau pergi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kembali tadi apa yang firman Tuhan mengatakan. Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Salah satu peranan Roh Kudus adalah menyembuhkan hati manusia yang terluka, saudara. Salah satu yang Tuhan ingin lakukan dalam hati manusia adalah hati yang terluka ini dipulihkan, disembuhkannya. Itulah sebabnya Roh Kudus akan memberikan kepada kita satu kepastian tentang engkau adalah anak. Sebagai seorang anak engkau bisa berkata kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kata Aba itu adalah sebuah panggilan yang akrab dengan seorang ayah. Ya, bagi seorang anak Yahudi, anak Israel, kalau dia mau manggil papanya dengan hubungan yang dekat, dia akan memanggil papanya Aba. Aba, ya. Nah, adakah kita hari ini punya kondisi hati yang demikian? Mungkin kita nggak sadari, mungkin selama ini kita tidak memahami kenapa ya saya punya problem di dalam hidup saya. Untuk itu berdoa minta Roh Kudus. Karena untuk mengalami kesembuhan luka yang semacam ini saudara, hal pertama saudara harus menyadari dulu akan situasi yang saudara alami. Seseorang harus menyadari dulu, saya punya problem sebetulnya berhadapan dengan otoritas. Saya punya masalah dengan pemimpin, dengan atasan. Saudara mungkin bisa saja berhadapan dengan orang, dengan atasan saudara dengan senyum gitu ya. Tetapi hati saudara seperti ada sesuatu yang ganjel nih.
ganjelnya nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin saudara tidak melihat kesalahan atasan, tapi saudara merasa kok ada yang nggak connect nih. Jadi kenali masalah dalam situasi saudara. Yang kedua adalah tentu saja harus lepaskan pengampunan. Tanpa pengampunan artinya kita sedang memberikan iblis kesempatan untuk terus menguasai hati kita. Merusak hati kita. Dan yang ketiga, saudara harus terus mempertahankan hubungan. Terus mempertahankan hubungan. Ketika saudara merasa tidak nyaman, tapi saudara terus mempertahankan hubungan. Sampai kemudian sampai hubungan itu menjadi pulih, saudara. Berapa banyak anak-anak yang ketika punya masalah dengan ayahnya, mereka memberontak lalu kemudian lari dari rumah. Betul? Kenapa anak-anak lari dari rumah? Karena mereka terluka dengan ayahnya. Mereka tidak bisa mempertahankan hubungan dengan ayahnya sehingga mereka kabur dari rumah. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Justru ketika mereka di luar rumah banyak masalah yang mereka hadapi, tapi mereka memilih untuk itu. Banyak orang-orang, banyak anak-anak muda, remaja-remaja, mereka lari dari rumah, mereka menjadi anak di luar rumah, jadi anak jalanan istilahnya. Terkena pergaulan-pergaulan yang buruk di luar, narkoba, rokok, minuman keras, seks bebas. Kenapa? Karena mereka menghindari yang namanya otoritas. Mereka kecewa dengan ayah, mereka kecewa dengan otoritas, mereka keluar. Tapi di luar mereka justru lebih hancur, saudara. Tuhan tidak pernah menghendaki ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Percaya ada Tuhan yang mau memulihkan hidup kita semua. Amin. Tuhan mau menyembuhkan hati kita. Kita tidak bisa mengatakan, ya ini gara-gara ayah saya nih, ini gara-gara papa saya nih, saya jadi begini. Enggak. Saudara punya tanggung jawab untuk hatimu sendiri. Betul mungkin orang tuamu punya kesalahan. Betul mungkin orang tuamu menyebabkan engkau terluka. Tetapi tanggung jawab saudara, tanggung jawab pribadimu lah untuk memastikan luka itu sembuh. Jangan berdalih di balik kesalahan orang tua, kita mengatakan, gue hancur gara-gara orang tua. Enggak. Karena Tuhan datang untuk memulihkan, Roh Kudus diberikan untuk menyembuhkan kita. Artinya Tuhan mau saudara sembuh, tetapi saudara sendiri yang harus memutuskan apakah saudara mau pulih atau tidak dalam hidupmu. Karena kerugian atas luka yang terus-menerus saudara pertahankan itu adalah pada dirimu sendiri. Oleh karena itu mari kita di sini sebagai pribadi-pribadi. Entah saudara berumur muda, remaja, ataupun saudara sudah berumur dewasa, bahkan sudah kakek nenek. Kalau saudara pernah terluka hatimu di masa yang lampau, oleh karena perbuatan, tindakan, sikap dari orang tuamu, khususnya ayahmu, dan luka itu masih ada, dan luka itu sudah sangat mempengaruhi hidupmu, biarlah hari ini saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sembuhkan luka hati saya. Amin. Karena tanpa pemulihan dalam hatimu, dengar bapak-bapak yang punya anak, engkau akan melukai anakmu nantinya. Kalau luka di hatimu tidak disembuhkan akibat perbuatan orang tuamu di masa yang lampau, maka luka di hatimu itu akan membuat engkau akan melukai lagi nanti anak-anakmu.
Makanya kenapa istilahnya ada dosa turunan? Sebetulnya dosa turunan itu terjadi karena kita yang terluka tidak menyelesaikan masalah ini. Sampai akhirnya kita punya anak, kita pun akan bisa melukai orang yang ada di bawah kita. Oleh karena itu, percayalah hari ini adalah hari pembebasan. Amin. Hari di mana Tuhan mau setiap umatnya dipulihkan, disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Kira-kira 1-2 tahun sebelum saya menikah, papa saya datang sama saya. Saya dengan mama saya, kami bertiga ngobrol di kamar. Saya dengan papa saya itu nggak bisa dekat, saudara. Sebetulnya sih dia nggak gimana ya. Saya nggak terlalu ingat hal-hal apa yang dia lakukan yang melukai saya, enggak. Tapi memang punya rasa takut kepada papa saya. Rupanya waktu itu papa saya mendapatkan satu pelajaran tentang luka batin. Lalu dia datang kepada saya, lalu dia ceritakan kepada saya tentang ada sebuah peristiwa di mana dia pernah melukai mama yang mengandung saya. Di mana saya waktu kecil, waktu dalam kandungan, itu papa saya bersikap kasar kepada mama saya. Dan dia tahu dan dia merasa bahwa memang hubungan saya dengan dia dan hubungan dia dengan saya itu nggak bisa dekat. Seperti ada jarak. Dia baik, papa saya baik. Tapi secara hati itu nggak bisa dekat. Saya cenderung menghindar kalau ada papa saya. Tapi waktu itu papa saya dengan terbuka menceritakan peristiwa itu. Lalu dia juga meminta maaf kepada saya. Tentu saja saya memaafkan. Dan saya mengatakan saya mengasihi papa. Dan saya merasa, saudara, sejak itu hubungan kami jauh lebih dekat. Rasa sayang saya sama papa saya bertambah besar. Dan saudara tahu, waktu saya mau menikah, saya bilang saya mau menikah dengan yang sekarang jadi istri saya. Saya sebenarnya agak ragu-ragu mau mengajukan Bu Odi sebagai calon istri saya. Kenapa? Pertama, dia bukan orang Batak. Karena ada satu harapan dari papa mama saya, kamu menikah sama orang Batak gitu ya. Yang kedua, saudara perlu tahu, ini bukan rahasia umum. Calon mertua saya, calon mertua laki-laki saya itu sudah menikah lagi. Artinya punya istri lain. Saudara, mungkin secara manusia itu aib ya. Saya ragu juga.
kira-kira apakah papa saya akan menerima enggak ya kalau saya mengajukan, saya bilang saya mau menikah dengan Odi, saya bilang. Tapi aneh, respon papa dan mama saya itu positif. Ya udah, kalau itu pilihan kamu. Kami udah kenal, udah tahu lah, karena Bu Odi adalah seorang pelayan Tuhan di gereja, seorang worship leader pada waktu itu. Saya merasa bahwa, kok respon orang tua saya begitu mudah. Dan hal yang saya masih ingat sampai hari ini saudara, malam besok mau menikah. Karena kebetulan juga di rumah itu banyak tamu, banyak keluarga datang dari kampung gitu ya. Saudara tahu, saya tidur bersama papa mama saya. Kenapa di saat itu saya merasa saya butuh blessing, berkat dari papa saya. Walaupun dia sudah mengatakan setuju, tapi saya ingin mendapatkan berkat secara khusus. Dan hari itu saya masih ingat sampai hari ini, pagi-pagi itu kami bertiga berdoa dan saya ditumpang tangan sama papa saya dan berkata, Parda, aku memberkati kamu di dalam pernikahanmu. Dan saudara tahu bahwa saya merasakan bahwa sungguh punya papa yang memberikan blessing itu luar biasa. Saya mau mengatakan kepada anak-anak muda di sini khususnya, ayo, kalau kalian pernah punya masalah dengan orang tua kalian, dengan papa kalian, jangan biarkan hatimu yang terluka itu terus ada. Mungkin papamu juga sudah meninggal, tidak ada, atau kau mungkin gak mengenal papamu siapa. Tapi jangan biarkan hatimu tetap terluka, saudara. Roh Kudus menolong kita hari ini, amin. Biarlah kehidupanmu dipulihkan Tuhan, hatimu disembuhkan oleh Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, seperti Bapa sayang anaknya. Tahu lagu itu? Bisa ditampilkan lagunya, seperti Bapa sayang anak. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, beri
Seringkali ketika hati kita terluka, kita hanya melihat hal-hal yang negatif. Pikiran kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif tentang ayah kita. Waktu itu saya hanya melihat hal yang negatif tentang ayah saya. Tapi kemudian setelah saya dipulihkan, saudara, saya bisa melihat betapa papa saya seorang yang luar biasa. Dia bisa melihat potensi dalam diri saya. Suatu kali saya pulang sekolah, saya masih SMP mungkin atau SMA, saya lupa ya. Tiba-tiba dia bilang, "Parda, kamu belajar gitar. Kamu daftar sana." Saya bingung juga kenapa disuruh itu ya. Tapi saya ngikut aja. Saya kursus gitar selama beberapa waktu, saudara. Dan kalau saya pikir hari ini betapa beruntungnya saya, karena papa saya menyuruh saya belajar main gitar. Sehingga saya bisa bermain gitar walaupun saya tidak ahli bermain gitar. Dan mungkin karena saya bisa bermain gitar, itulah anak saya Abraham tertarik untuk bermain gitar, saudara. Karena setiap hari dia lihat saya mungkin bermain gitar. Sehingga Abraham mau belajar dan makan kuliah gitar. Ada banyak hal yang saya ingat. Bagaimana ayah saya, papa saya memberikan hal-hal yang tidak saya pikirkan, saudara. Dia berkorban banyak. Saudara, bukan kau melihat hal-hal yang positif dari orang tuamu? Sekalipun dia pernah mengecewakan dirimu, membuat hatimu terluka, maukah kau melihat hari ini perspektif yang berbeda tentang ayahmu khususnya? Masih ingatkah saudara kebaikan-kebaikan yang papamu pernah lakukan kepada dirimu? Kata-kata positif yang menguatkan dirimu. Nasihat-nasihat yang pernah dia sampaikan kepada engkau. Dari perspektif itu maukah engkau berkata, "Terima kasih Tuhan, engkau memberikan seorang ayah buat saya." Atau kalau tidak ada lagi ayahmu, mungkin masih ada ibumu. Maukah engkau berkata, "Terima kasih Tuhan untuk mama, untuk ibu yang engkau berikan dalam hidupku. Sehingga aku punya nilai-nilai positif yang aku dapatkan dari orang tuaku." Karena saya sangat yakin, sejahat-jahatnya orang tua kita, Tuhan Yesus berkata, ketika anaknya minta ikan tidak akan diberikan ular, saudara. Jangan biarkan iblis terus-menerus menipu, saudara, dengan mengingat hal-hal yang negatif yang melukai tentang orang tuamu, tentang ayahmu. Biarlah hari ini menjadi hari pemulihan, di mana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap hati yang menderita. Dia mau memberi kekuatan yang baru kepada saudara. Bagi anak-anak muda, bagi siapapun yang hari ini mau dipulihkan Tuhan hatinya, disembuhkan Tuhan hatinya, engkau boleh taruh tangan kananmu di atas dadamu. Katakan, "Tuhan, sembuhkan hati saya. Saya terluka selama ini, Tuhan. Saya tidak sadari saya terluka selama ini. Tapi biarlah Tuhan sembuhkan saya hari ini."
seperti Bapa sayang anaknya. Ya, siapapun yang engkau merasa terluka hatimu, taruh tangan kananmu di atas dadamu. Izinkan Tuhan menyembuhkan hatimu pada saat ini. Izinkan Tuhan memulihkan. Dia mengasihimu. Dia ingin engkau sembuh. Dia ingin engkau pulih. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan hingga kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudara boleh maju ke depan. Saya akan berdoa bagi saudara. Engkau yang terluka hati, maju ke depan. Maju ke depan. Mari, maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Maju. Ayo, maju. Engkau yang terluka hati, maju. Maju. Biarkan Tuhan memulihkan hatimu saat ini. Biarkan Tuhan menyembuhkan engkau. Ini hari pemulihan. Ini hari kesembuhan. Engkau yang terluka kecewa melihat bapamu, seorang yang kau hormati, orang yang kau percayai tapi dia melukai engkau. Biarlah hari ini terjadi pemulihan. Hari ini terjadi kesembuhan. Ya. Oh Yesus, Bapa, sembuhkan hati kami. Oh Roh Kudus, sembuhkan hati kami. Saya minta beberapa pemimpin maju ke depan mendoakan. Siapa lagi? Saudara jangan malu. Jangan malu. Ini waktu Tuhan bagi saudara. Kalau engkau ingin dipulihkan, engkau ingin disembuhkan, ini waktu bagimu. Setan ingin terus merusak hatimu, saudara. Ingin melukai engkau terus. Karena setan tidak ingin engkau mengalami satu kemajuan dalam hidupmu. Maju, maju, maju. Saya tahu masih ada yang mau maju, tapi ragu-ragu. Urama shikara bata shikara lama. Ampuni, 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 ampuni. Ampuni, ampuni. Akui luka di hatimu, akui luka di hatimu. Tuhan aku terluka, Tuhan aku terluka. Di saat ini Tuhan ampuni, ampuni. Orama shikara balabayarana shikara lama-lama. Yesus, cabut semua sakit hati, cabut semua luka ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Shikara bata shikara laba-laba ya lama-lama. Ora mata shikara bata kara lama-lama ya. Cabut semua kepahitan. Cabut semua kepahitan dari hati kami Tuhan.
Urama shikara lamaya rata shikara lamaya lamashi. Yesus Tuhan indaya rata karala bayarana shikara lama lamaya namashi. Tuhan sembuhkan mereka. Bapa sembuhkan hati mereka ya Tuhan Yesus. Indaya lamaya rata shikara. Sembuhkan hati mereka ya Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ya, amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, memulihkan, menyembuhkan. Kau berikan kepada kami hati yang baru. Biarlah hubungan kami dipulihkan ya Tuhan. Ayah dengan anak, jemaat dengan gembala, dengan para pemimpin, atasan dengan bawahan, suami dengan istri. Karena untuk itulah Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Saya mengundang yang akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa. Engkau tahu kami, Engkau tahu kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Hari ini kami menerima pemulihan daripada Tuhan. Hari ini kami mau mengakui seluruh kelemahan kami, kekurangan kami, bahkan segala pemberontakan kami, mulai daripada orang kepada orang yang lebih tua, bahkan sukunya kepada sendiri.
dari apa yang kami sadari. Ampuni kami dari apa yang kami tidak sadari. Kami mau kembali mempunyai hubungan yang benar. Hubungan yang benar dengan Engkau. Hubungan yang benar dengan orang tua kami. Hubungan yang benar dengan keluarga kami. Hubungan yang benar di dalam pekerjaan dengan tetangga-tetangga. Hubungan yang benar dengan pemerintah kami. Sehingga berkat-berkat Tuhan, rencana-rencana Tuhan tidak ada lagi yang terhalangi. Dan disitulah kami melihat kebesaran Tuhan. Dan hati kami semakin mengenal Engkau. Semakin kami mengasihi merindukan Engkau. Sungguh Engkau lebih besar, jauh lebih besar dari apa yang kami perkirakan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan oleh firman-Mu ini juga kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan, pulihkan hati bangsa ini. Biarlah mengenal Engkau sebagai Bapa, sebagai Juru Selamat. Biarlah mengenal kasih-Mu. Sehingga oleh kasih-Mu ada pemulihan-pemulihan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat, antara tokoh-tokoh masyarakat dengan orang-orang yang dilayani, sehingga tidak ada lagi pemberontakan. Tidak ada lagi pemberontakan di Papua, tidak ada lagi pemberontakan di Sumatera, di mana-mana pun di negeri ini, di Sulawesi, di Kalimantan. Karena kehendak-Mu adalah diberkati bangsa ini. Mulai daripada keluarga-keluarga yang dipulihkan, punya hubungan yang benar, sehingga tak kalah bekerja, tak kalah menjalani hidupnya sebagai bangsa Indonesia, maka ada sikap hati yang benar seorang terhadap yang lain, ada penghormatan seorang terhadap yang lain, sehingga setiap pekerjaan-pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama, saling menopang, saling mendukung dalam setiap pekerjaan yang baik. Dan kami percaya Indonesia di dalam kelimpahan yang Kau berikan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami bersyukur kepadamu. Inilah menjadi doa kami dengan mengingat pengorbanan Tuhan, dengan mengingat kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu yang bekerja, bahkan dengan mengingat Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi umat-Mu, bagi semua yang percaya, supaya oleh kekuatan-Mu kami tidak hidup lagi dengan kekuatan kami manusia yang terbatas. Kami tidak hidup lagi di dalam segala kelemahan, kepicikan, kejahatan, dan segala bentuk yang merugikan. Tetapi kami boleh hidup dengan kasih Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang mulia, kasih yang penuh dengan kebenaran, ketulusan, kejujuran, dengan segala kerja keras. Kami bersyukur dengan kasih-Mu yang dicurahkan. Dan kiranya Roh-Mu terus bekerja, memulihkan bangsa ini. Dimulai daripada gereja-Mu, dipulihkan. Terima kasih. Tempat ini juga akan dipulihkan. Amin. Karena kami dipulihkan. Amin. Tempat ini akan menjadi berkat bagi kota kami, bagi negeri kami. Amin. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memproses semuanya, sama seperti Engkau memproses hidup kami. Apa yang kami perlukan Kau sediakan. Pembicaraan dengan pemilik, pendanaan, dan semua pengerjaannya. Kami percaya, kalau itu rencana-Mu, maka jadi untuk memuliakan nama-Mu. Maka dari tempat ini terang Tuhan akan memancar, kasih Tuhan akan memancar, kemuliaan Tuhan juga akan memancar. Nama Tuhan ditinggikan dari kota ini sampai ke bangsa-bangsa. Dan itu sudah Engkau lakukan dan Engkau akan terus kerjakan, bahkan lebih lagi di masa depan. Terima kasih. Perlindungan-Mu atas bangsa ini juga sempurna. Kami tahu kami ada di negeri dalam patahannya Tuhan yang bisa menyebabkan sewaktu-waktu gempa, sewaktu-waktu tsunami. Bahkan kami juga ada di dalam daerah cincin api, di mana di banyak gunung juga bisa sewaktu-waktu meletus. Tapi kami tahu Engkau tidak kekurangan di dalam menyelamatkan. Engkau tidak kekurangan dalam menempatkan orang-orang di bangsa ini untuk saling melindungi,
Engkau tidak kekurangan dalam cara memakai pemerintah, lembaga-lembaga yang ada ya Tuhan. Memberkati untuk menangani ya Tuhan bencana-bencana yang ada dengan cepat, dengan segera. Sehingga setiap kali hal-hal yang terjadi dengan segera cepat diatasi, dipulihkan. Negeri ini bisa dibebaskan dari banjir, dari tsunami, dari angin, puting beliung, dari apapun. Negeri ini selalu akan segera bangkit. Amin. Negeri ini akan selalu berdiri di hadapan bangsa-bangsa. Amin. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu. Terima kasih. Biarlah kami menghargai ya Tuhan. Sehingga kami bisa bersyukur. Hidup kami penuh dengan syukur. Dan mempergunakan segala sesuatu. Di dalam kejujuran, ketulusan, dalam sukacita ya Tuhan. Bersama-sama. Sehingga tidak ada yang merasa lebih. Tidak ada yang merasa kurang. Karena berkat Tuhan untuk semua orang, untuk semua kami yang tinggal. Terima kasih, Engkau juga telah memilih pemimpin untuk mempersiapkan kami lebih diberkati. Tuhan, terima kasih. Engkau membuat proses yang baik dalam pemilihan. Kami percaya pekerjaan yang akan dikerjakan juga Engkau akan sertai untuk mendatangkan kebaikan. Baik itu para anggota DPRD, DPR pusat maupun ya Tuhan, pemerintah yang sampai ke daerah akan dipilih. Mereka ada orang pilihan Tuhan yang akan memberkati bangsa ini. Dan Engkau menguduskannya ya Tuhan. Memakai lembaga-lembaga kontrol ya Tuhan. Pemerintahan supaya bisa melakukan tugasnya lebih maksimal lagi ya Tuhan. Tanpa ada gangguan korupsi. Tanpa ada gangguan kekerasan. Tanpa ada gangguan penipuan dan berbagai bentuk yang bisa merugikan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Inilah ya Tuhan pernyataan iman kami dan kehadiran gereja Tuhan. Engkau pakai menjadi terang, menjadi garam. Dan kesatuan gereja Tuhan kiranya membawa dampak ya Tuhan lebih besar lagi. Kasih Tuhan ada di negeri ini. Sehingga orang-orang yang melihatnya boleh datang kepada Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan juga pemulihan kesatuan. Baik dari mulai keluarga sampai ya Tuhan kumpulan besar. Tetap bersatu bersati. Sehingga memberkati orang-orang lain. Tidak menakutkan, tapi justru mendatangkan sukacita setiap kali berkumpul ya Tuhan. Sebab situ nama Tuhan dipuji. Sebab di situ dimohonkan segala yang baik bagi bangsa negeri ini. Terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih juga buat kehadiran gereja Tuhan. Kami menerima berkat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita mengadakan kelas